Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai teman-teman semuanya, saya sedang membahas tentang Matius 21 ayat 1 sampai 3. Sebenarnya saya tidak bermaksud untuk melecehkan, namun dialog ini yaitu berdialog tentang tentang Matius 21 ayat 1 sampai 3. Karena menurut pandangan saya adalah mengambil milik orang lain tanpa izin itu adalah sebuah pencurian gitu loh. Maka dari situ ayat yang Matius 21 1 sampai 3 ini yang sedang dibahas gitu loh. Silakan bagi teman-teman baik yang muslim maupun yang Kristen, apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud sama sekali untuk melecehkan ataupun menghina Anda gitu. Ini sekedar dialog gitu loh. Sekedar dialog antara saya dengan orang yang mengaku dirinya sebagai kadrun network gitu. Silakan Anda menonton, tapi jangan lupa dukungannya, like and subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi dari channel-channel saya gitu loh. Selamat menonton dan mendengarkan. Eng. Coba Anda baca ayatnya, kasih ayatnya, coba dikirim via teks ke sini, nanti baru kita bahas gitu. Jadi kalau itu kan tuduhan tidak mendasar, sebab ketika keledai itu diambil, itu Yesus tidak ada di sana gitu. Ya, coba silakan, tapi nggak apa-apa jika Anda memberikan fakta seperti itu. Coba kirimkan tagnya ke sini ya, sharekan. Nanti saya bahas, saya jelaskan begitu ya. Nah, ketika keledai itu diambil, Yesus nggak ada di sana, kan begitu. Tetapi begini ya, perlu Anda ketahui, Yesus itu menyuruh orang. Yesus itu menyuruh orang mengambil keledai yang tertambat gitu. Artinya apa? Keledai itu ketika ada tertambat itu berarti sudah pasti milik orang lain, bukan keledai hutan, bukan keledai liar, bukan, tapi dia itu milik orang lain gitu, kan begitu, milik orang lain. Kalau ada yang bertanya Tuhan membutuhkannya, itu semua kan kalau hanya dengan alasan itu, hanya dengan alasan Tuhan membutuhkannya, itu bukan bukan suatu alasan untuk membenarkan perbuatannya, kan begitu sebenarnya gitu. Ibarat gini aja ya, berat kalau dulu zaman dulu tuh keledai itu anggaplah mobil, sekarang kan begitu ya, karena memang tunggangan seorang yang ini, kalau keledai menunggang keledai itu dulu. Nah, kalau sekarang misalkan mobil itu diparkir di suatu tempat, kemudian Yesus menyuruh mengambil mobil tersebut, kan begitu. Katakan aja Tuhan memerlukan gitu, kalau ada yang nanya, kan begitu. Dan mobil itu diparkir gitu, kemudian diambil. Nah, di situ ini kan sebenarnya kalau secara kepolisian, Yesus ini kan dalang di balik pencurian ini, kan begitu. Nah, kalau kita melihat secara kacamata kriminal, ini bisa juga disebut kriminal gitu. Nah, beda dengan ilmu pengetahuan agama gitu. Kalau kita mengetahui tentang pengetahuan tentang agama, maka berbeda penampakannya. Kalau Anda hanya tahu tentang kriminal, ini Yesus pun juga melakukan kriminal gitu. Nah, Anda mengatakan coba lihat FPI, coba lihat apa gitu, coba lihat ini semua kriminal ya. Yesus pun jangankan manusia biasa, Yesus pun yang anggap Tuhan itu melakukan kriminal gitu. Itu melakukan kriminal gitu, pencurian keledai, ngamuk di pasar, sampai membanting-banting dagangan orang, itu kan kriminal ini gitu. Kasih dalilnya Kak, kasih dalilnya, jadi jangan berasumsi ya. Nanti kalau berasumsi
dibalas, akhirnya jatuhnya ke debat kusir begitu. Jadi kasih dalilnya, saya jelaskan gitu ya. Loh, tentang mengambil keledai milik orang lain tertambat, Anda kan pasti tahu itu gitu. Anda sudah pasti tahu gitu. Anda sudah pasti tahu bahwa di situ mengambil Yesus itu menyuruh orang mengambil keledai yang tertambat gitu. Kalau sudah mengatakan keledai tertambat itu artinya milik orang lain gitu. Nah, jika hal itu dilakukan oleh di zaman sekarang ini pasti Yesus dipenjara gitu. Karena dianggap penada. Karena mengambil keledai milik orang lain yang sedang tertambat gitu. Saya sudah baca, jadi tidak ada dikatakan Yesus mencuri keledai. Makanya kalau ada, tolong kasih dalilnya di sini. Nanti baru saya jawab. Kalau cuma asumsi doang percuma. Apanya yang mau di ini? Saya nggak mau bahas asumsi gitu. Karena memang sudah ada tertulis, kecuali sedang dugaan-dugaan baru terjadi segala macam, jadi informasinya simpang siur. Ini kan udah tertulis. Kalau saya harus menjawab sesuatu yang tidak tertulis, apanya saya mau jawab gitu. Akhirnya cuma apa ya, debat lelucon aja gitu. Loh, begini ya, kalau mengambil milik orang lain tanpa pamit, itu namanya mencuri gitu. Contohnya gini ya, walaupun saya memerintahkan anak buah saya misalkan gini, tolong ambil sepeda di Indomaret itu ya. Nanti kalau ada yang nanya, bilang aja Tuhan memerlukan gitu. Nah gitu. Padahal sepeda itu milik orang lain, sudah jelas sepeda itu diparkir gitu. Dan kemudian saya menyuruh anak buah saya mengambil mobil tersebut gitu. Tolong mobil, kalau ada mobil di Indomaret ambil ya gitu. Misalkan gitu. Padahal mobil itu kalau ada mobil diparkir di sana ambil, bawa ke sini. Kalau ada yang nanya Tuhan perlu gitu, nanti saya kembalikan gitu. Ternyata gak dikembalikan gitu. Maka ketika tidak dikembalikan tetap mencuri gitu loh, kan gitu. Nah di situ walaupun tidak ada kata mencuri, itu tetap dikatakan kriminal gitu. Dan perbuatan saya, walaupun saya tidak, itu mencuri, walaupun nggak ada kalimat mencuri, itu tetap mencuri. Karena mengambil hak milik orang lain tanpa pamit gitu. Nah jika ada orang bertanya, bilang Tuhan memerlukan, itu artinya apa? Jika ada orang bertanya, bilang aja gitu. Akan kalau alasan seperti itu kan lucu gitu loh. Kalau mau ngambil milik orang lain gitu. Mana coba dia disebutkan di situ mengambil barang tanpa izin, mana ayatnya, di ayat berapa coba? Secara spesifik tulis ayatnya, perkataan itu mana, ada nggak? Nah begini ya, begini akan saya jelaskan. Memang kalimat itu memang tidak ada kalimat pencuri kan begitu. Karena di situ karena gambaran itu mengambil keledai orang lain milik orang lain yang tertambat. Kalau misalkan orangnya menegur, bilang aja Tuhan membutuhkan, nanti akan keledai itu akan saya kembalikan gitu. Sampai sekarang keledai itu nggak dikembalikan sama Yesus gitu. Mana ada mengembalikan Yesus? Nggak ada gitu. Sampai sekarang, sampai hari ini gitu. Terus gimana? Buktinya mana kalau dikembalikan gitu? Dia itu cuma ngambil milik orang lain, milik keledainya gitu. Nah begini, misalkan begini ya. Misalkan saya menyuruh anak buah saya, kalau ada mobil parkir di depan Indomaret, bawa ke sini gitu. Nah, ternyata anak buah saya ini membawa mobil tersebut dengan cara dia, karena keahlian dia gitu. Akhirnya dibawalah ke saya gitu. Maka saya ini sudah divonis menjadi sebuah penadah, menjadi seorang penadah gitu. Saya ini divonis gitu loh, seorang penadah gitu. Begitu juga dengan Yesus. Ketika Yesus berkata seperti itu sebenarnya penadah.
keledai tersebut gitu. Nah, maka itu kalau di era sekarang disebut jika penadah gitu. Maka perbuatannya itu kalau kita hanya mengetahui tentang kriminal, maka itu kriminal sebenarnya gitu loh. Lah itu Yesus menyuruh muridnya mengambil keledai yang ada di pedesaan itu gitu. Sedangkan keledainya itu tertambat gitu. Artinya apa? Orang yang lagi mengembala keledai, misalkan keledai itu tertambat gitu. Kemudian Yesus menyuruh mengambil keledai itu gitu loh. Padahal keledainya itu milik orang lain gitu. Nah, dan Yesus memberi arahan. Kalau ada yang bertanya, bilang aja Tuhan memerlukan gitu lah. Kalau alasan seperti itu, mobil itu ambil ya nanti kalau ada yang curiga, kalau ada yang bertanya, bilang aja Tuhan memerlukan gitu. Itu kan lucu kalau alasan seperti itu gitu loh. Ini nggak masuk akal. Nanti akan saya kembalikan gitu loh. Kan begitu. Ternyata mobil itu tidak kembalikan, kan begitu. Kenapa? Karena Yesus tidak ada bukti untuk mengembalikan keledai itu gitu. Jadi intinya, jika Anda tidak bisa membuktikan, nggak perlu pakai memang-memang. Jadi kalau tidak dapat membuktikan, berarti itu adalah asumsi liar, hoak gitu, hoak yang dibangun agar orang disesatkan begitu. Nah, itulah sebetulnya tugas-tugas iblis dalam mencobai manusia begitu. Makanya jika dibaca lagi di dalam Alkitab, ujilah roh-roh itu apakah datang dari roh yang baik atau roh yang jahat. Jadi segala sesuatu itu perlu diuji begitu. Kalau misalkan minum kencing, minum susu, itu kan metode penyembuhan jika orang itu sedang sakit. Zaman dulu kan nggak ada kedokteran, nggak ada suntik, mau ke dokter bagaimana ya gitu. Mau kemana rumah sakit di sini kan jauh. Maka itu sebenarnya bagian dari mukjizat Nabi Muhammad sebenarnya loh, kalau Anda tahu. Karena apa? Karena dulu itu kedokteran itu gak ada gitu, gak ada rumah sakit zaman dulu gitu. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruh, silakan minum kencing onta gak apa-apa gitu. Itu bagian dari mukjizat, dan ternyata orang itu sembuh gitu. Itu sebenarnya bagian dari mukjizat zaman dulu. Karena pada waktu itu, zaman itu gak ada rumah sakit. Yang ada itu padang pasir, yang ada itu hanya onta dan kurma gitu. Kan begitu. Itu sebenarnya bagian daripada keistimewaan Rasulullah Muhammad SAW. Kan begitu. Loh, itu kan bukti. Itu kan bukti Yesus memerintahkan mengambil keledai. Kan begitu. Yang tertambat. Kalau ada yang bertanya, bilang aja Tuhan memerlukan. Nanti mau dikembalikan. Kan begitu. Ternyata sampai sekarang belum dikembalikan keledainya gitu. Mana buktinya kalau keledainya dikembalikan? Gak ada gitu. Ibarat gini aja ya. Saya memerintahkan anak buah saya. Terus ambil mobil yang diparkir di sana itu. Bawa ke sini gitu. Kalau ada orang bertanya, kalau ada orang curiga, bilang aja Tuhan memerlukan gitu. Nanti dikembalikan gitu. Ternyata sama saya tidak dikembalikan gitu. Nah, saya ini kan sebenarnya penadah gitu. Karena memerintahkan anak buah saya untuk mengambil mobil yang diparkir itu gitu. Nah, Yesus begitu. Yesus itu menyuruh muridnya mengambil ini keledai yang tertambat di sebuah desa gitu. Dan kalau ada yang bertanya, suruh bilang Tuhan memerlukan, nanti akan dikembalikan gitu, sama Yesus suruh bilang gitu. Ternyata sampai saat ini belum dikembalikan gitu. Gak ada buktinya. Di mana ayatnya Yesus mengembalikan? Gak ada gitu. Saya sudah baca itu. Ini berarti kalau keledai itu tertambat, ini pasti ada yang memiliki gitu. Pasti milik orang lain ini. Karena Yesus itu cuma menyuruh anak buahnya, muridnya kan begitu. Kemudian disuruh bawa ke sini kan begitu. Kalau nanti akan dikembalikan gitu.
akan dikembalikan nanti. Nah, itu artinya apa? Artinya Yesus sedang memerintahkan akan dikembalikan, ternyata belum dikembalikan. Nah, ini kalau terjadi di era sekarang, ini kriminal namanya gitu. Kriminal, dianggap penadah Yesus ini gitu. Kalau terjadi di era sekarang. Ayatnya sudah saya tunjukkan. Ternyata Anda lari ke roh apa segala macam. Memangnya roh apa? Roh Kudus. Kalau Anda percaya, ujilah semua roh yang datang, kan begitu. Ternyata iman yang Anda yakini ini awalnya tidak diuji. Contohnya gini, Anda percaya Paulus. Apakah Paulus menguji roh yang datang? Tidak. Ketika Paulus mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Ketika melihat sinar, Paulus langsung berkata begini, siapakah engkau Tuhan? Belum tahu siapa yang datang, Paulus sudah berani mengatakan sinar itu Tuhan. Maka bagaimana kalau yang datang itu iblis? Nah, kalau yang datang itu iblis, maka semua orang Kristen akan menyembah iblis. Kenapa? Karena Paulus tidak pernah menguji roh yang datang itu. Sinar yang datang itu tidak pernah diuji oleh Paulus. Padahal ketika Yesus didatangi iblis itu diuji sampai 40 hari lamanya. Kemudian Yesus ini setelah 40 hari maka tahu Yesus ini bahwa itu iblis gitu. Maka apa yang Yesus katakan? Yesus mengusir iblis ini dengan menyebut nama Allah. Nyala kamu iblis, sembahlah Allah saja yang esa. Kemudian setelah iblis ini mendengar nama Allah yang Yesus sebut, maka iblis ini lari terpirit-pirit gitu. Iblis tidak takut ke Yesus, maka bahkan Yesus mau dilempar-lempar, Yesus ditawari kerajaan seluruh dunia, Yesus mau dibunuh semuanya. Yesus gak takut sama iblis gak takut sama Yesus. Yang iblis takutkan adalah nama ketika Yesus menyebut nama Allah. Kalau itu memang dikatakan bukti, berarti Anda sebetulnya kan udah bisa kasih dalil di situ. Dalil mengatakan bahwa Yesus mencuri keledai, begitu kan? Kan tadi saya minta ayatnya, setelah ayatnya kasih tulisannya. Mana yang mengatakan Yesus mencuri keledai, kan gampang kan? Kalau seandainya nggak ada, tetapi Anda mengada-adakan sesuatu yang memang tidak ada, yaitu tadi, itu jatuhnya adalah fitnah. Kalau saya terlalu banyak ngomong fitnah sih, kayaknya nggak inilah, itu terlalu banyak mengada-ada apa dalam Islam yang Anda peluk sendiri ya. Ayat berapa tuh lupa saya. Jangan engkau mengada-adakan wahai, atau wahainya itu siapa, soalnya tidak disebutkan ya. Jika tetap mengadakan apa yang tidak ada dalam firmanku, maka tidak ada yang menghalangi kami untuk memotong urat nadinya. Itu padahal ancamannya udah lumayan berat, tapi anda ini malah mengkacanginya begitu. Jadi ya nggak tahu juga sih. Loh, Anda ini kok fokus ke mencuri? Begini aja ya, walaupun tidak ada kalimat mencuri, tetapi kalau misalkan ada kalimat mengambil, lihat lihat etik-etiknya gitu. Yesus menyuruh muridnya mengambil keledai yang tertambat. Kan begitu. Yang terdapat di sebuah pedesaan, perkampungan. Kemudian kalau ada yang bertanya, Yesus memesan, kalau ada yang bertanya, Tuhan memerlukannya dan akan dikembalikannya oleh Yesus. Akhirnya gitu. Nah, sampai sekarang tidak ada bukti bahwa Yesus mengembalikan keledai itu gitu. Nah, ini kan penanda. Ibarat gini ya, Anda dengan saya ya. Saya memerintahkan Anda, Mas, tolong ambil mobil di depan yang di parkiran itu ya gitu. Tolong ambil. Nanti kalau misalkan ada yang tanya, itu Hasan memerlukannya dan nanti akan dikembalikan. Dah kemudian sama saya nggak pernah dikembalikan. Apakah saya bukan penadah kalau begitu? Ya saya ini tak dianggap penadah, pencurian gitu loh. Karena Anda yang mencuri mobil itu, kemudian saya sebagai penadah, kan begitu. Walaupun di dalam kalimat saya mengatakan tidak ada kalimat pencurinya, tetap divonis sebagai pencuri gitu. Karena mengambil milik orang lain yang
tertambat, yang terparkir gitu. Loh, Anda ini kok fokus ke saya sudah berulang-ulang kali memberikan ayatnya. Contohnya, Anda ini sebenarnya kurang memahami gitu. Contohnya, walaupun kalimat pencuri itu tidak ada, tetapi kalau yang disebut pencuri itu apa sih? Saya ingin tahu kepada Anda. Pencuri itu apa? Mengambil milik orang lain tanpa dikembalikan, itu pencuri namanya. Mengambil milik orang lain tanpa izin pemiliknya dan tidak dikembalikan, itu pencuri namanya. Itu. Nah, kalau mengambil milik orang lain tanpa izin, kemudian kemudian barang itu tidak dikembalikan kepada orangnya tersebut, maka itu pencuri namanya, gitu. Itu pencuri. Dan Yesus sampai sekarang tidak pernah mengembalikan keledai itu. Mana buktinya Yesus mengembalikan? Jadi udah jelas ya, itu adalah asumsi yang tidak ada buktinya, ya. Kalau asumsi yang tidak ada buktinya digaung-gaungkan terus, ya itu namanya kebohongan putih, ya. Di dalam Quran, di dalam ajaran Islam itu bertakiah itu dihalalkan, dibolehkan, bahkan diwajibkan. Apalagi kalau udah kepepet kalah debat, ya itu halal katanya begitu sih, ya. Ya saya juga nggak bisa ngomong sih, harus gimana lagi. Jika roh iblis menguasai sesuatu, ya kalau semakin dilarang ya semakin menggila begitu. Makanya dikatakan apa ya, hai engkau yang diutus begitu, kamu adalah orang gila, kan gitu. Jadi memang dari dasarnya kalau saya lihat-lihat ya ayat itu nggak salah, sebabnya dari bukti-bukti yang selama ini berlalu dengan peristiwa tersebut, ya memang demikian adanya. Loh, asumsi gimana sih? Sudah jelas di situ kita akan mengambil keledai orang lain dan Yesus berjanji mengembalikannya. Sampai sekarang keledai itu tidak dikembalikan oleh Yesus gitu. Mana ada buktinya Yesus mengembalikan keledai? Nah, itu artinya kan mencuri. Contoh gini aja ya. Kalau saya mengambil milik Anda, saya berjanji mengembalikan barang Anda. Tetapi saya tidak pernah mengembalikan barang Anda. Apakah itu bukan pencuri? Ya pencuri lah, walaupun kalimatnya senda saya pinjem ya gitu, tetapi tidak dikembalikan, itu pencuri gitu. Coba Anda terus kemudian kalimat ayat-ayat di atas yang saya tunjukkan itu, coba Anda aplikasikan ke orang-orang sekarang gitu. Misalkan gini, saya menyuruh Anda mengambil keledai yang tertambat di sebuah perkampungan, orang angon kambing, kemudian kambing itu misalkan kan tertambat, kemudian saya memerintahkan Anda tolong ambil kambing yang tertambat itu gitu dan bawa ke sini. Kalau misalkan ada orang bertanya, bilang aja Hasan memerlukannya, nanti akan dikembalikan gitu. Ternyata kambingnya itu nggak dikembalikan, malah dibuat ini dibuat dibakar buat makan-makan umpamanya gitu. Nggak dikembalikan kambing. Maka secara otomatis saya ini disebut penadah, pencuri gitu. Walaupun saya itu mengatakan saya nanti kembalikan, saya pinjam gitu. Itu sudah otomatis sudah pencuri gitu. Nah, seperti itu Yesus menyuruh muridnya itu mengambil keledai yang tertambat. Kalau ada yang bertanya, suruh bilang Tuhan memerlukannya, nanti akan dikembalikannya. Ternyata nggak dikembalikan sampai sekarang gitu.
Itu kalau terjadi di era sekarang itu disebut kriminal gitu. Maka Anda akan tetap dipenjara oleh polisi gitu. Ketika sudah dikatakan akan dikembalikan ya, dan ketika tidak dikembalikan tidak ada klaim bahwa keledai itu tidak dikembalikan, berarti memang tidak ada masalah di dalam hal tersebut begitu. Jadi klaim Anda bahwa keledai itu tidak dikembalikan, nggak ada kan ayatnya? Coba kasih tahu mana kalau keledainya tidak dikembalikan. Silakan coba kasih ayatnya di mana dikatakan keledainya tidak dikembalikan. Nah, permasalahannya di situ gitu loh. Kenapa? Karena Yesus mengatakan begini, kalau ada orang yang menegur, Tuhan memerlukannya nanti akan dikembalikan. Ternyata nggak ada yang menegur. Artinya apa? Artinya murid-murid Yesus ini lihai gitu, sehingga nggak ada orang yang tahu dan nggak ada orang yang menegur sama sekali gitu. Ya akhirnya nggak dikembalikan gitu. Kalau ada orang yang melihat, itu nanti bilang aja akan dikembalikan gitu. Ternyata nggak ada yang melihat gitu. Kan begitu intinya. Artinya gini ya, kalau Anda masih gak paham, begini ya. Misalkan gini, saya menyuruh Anda misalkan, Otong, ambil ya, ambil keledai yang ditambah di sana itu. Kalau ada orang yang melihat, ada orang yang menegur, bilang aja saya memerlukan gitu. Nanti akan dikembalikan gitu, bilang aja gitu kalau ada yang. Ternyata gak ada yang menegur, dan Anda ini mulus-mulus aja mengambil keledai yang saya suruh. Kamu ambil kemudian dibawa ke saya gitu. Dan Anda mulus, gak ada yang menegur, gak ada orang apa gitu, karena gak ketahuan orang Anda yang sedang mengambil itu. Ya udah mulus-mulus saja gitu. Di situ dikatakan apa? Mulus-mulus aja Anda, gak ada orang yang melihat bahwa Anda yang sedang mengambil gitu, sehingga orang lain tidak menegur, kan begitu. Maka di situ karena berhubung, walaupun tidak ada ayat yang mengatakan dikembalikan, tetapi di situ sudah jelas gitu. Kalau ketemu orang atau ditegur orang, bilang aja mau dikembalikan gitu. Begitu, itu kan sebuah alasan sebenarnya gitu loh. Nah, kalau hal itu terjadi di era sekarang, maka itu Yesus itu tetap akan dipenjara dan dikriminalkan gitu. Dianggap kriminal hal-hal seperti itu gitu loh. Kalau terjadi di era sekarang gitu. Sekarang kalau permasalahannya tidak ada masalah ya, tidak ada yang menuntut keledai itu minta dikembalikan atau keledai itu dilaporkan pihak yang berwenang kalau ada pencuri, berarti memang keledai itu dikembalikan sehingga tidak ada masalah kalau keledai itu dicuri atau ada kehilangan dan orang yang dirugikan. Dan di laporan pun nggak ada kok ditulis di situ, oh itu yang punya keledai merasa keledainya dicuri dan minta dikembalikan, kan nggak ada di situ tulisannya seperti itu, betul nggak? Iya. Jadi dibilang kata Quran, jangan mengada-ada ya perkataanku yang memang tidak ada gitu. Kalau demikian ya nanti kami potong urat nadinya dan tidak ada yang bisa menghalangi. Nah itu seperti itu kan. Ya udah, jadi kalau memang nggak ada ya nggak usah diada-ada. Kecuali di sana ditulis pemilik keledainya merasa kehilangan dan minta keledainya dikembalikan. Nah itu kan terbukti mencuri berarti. Kalau nggak ada laporan berarti memang nggak ada. Nah, persoalannya adalah karena muridnya mengambil, tidak ada orang yang punya keledai itu kan nggak tahu siapa yang mengambil gitu. Walaupun dia tuh muter-muter mencari keledainya, kemana keledai saya ya, tetapi tidak tahu siapa yang mengambil gitu. Kenapa? Karena memang dari awal dari ayat itu memang nggak ada yang menegur sama sekali gitu. Artinya ketika ngambil itu nggak tahu, orangnya ini kan nggak tahu gitu loh. Kan nggak tahu orangnya. Jadi
Jadi nggak ada masalah ke Yesus, ke muridnya ini kan begitu, ke orang yang mengambilnya itu kan begitu. Karena nggak tahu, misalkan gini, orang misalkan anda itu orang Papua misalkan ya, ternyata anda itu ke Jakarta gitu, kan begitu. Kemudian anda itu di Jakarta mengambil mobil orang lain gitu, kemudian anda itu di Papua, kalau ada yang bilang apa ya, kembali ke Papua lagi gitu loh anda ini. Nah, orang itu di Papua yang melihat anda gitu di Papua, ya tenang-tenang aja anda itu. Gak ada kasus di Papua, tapi di Jakarta ini orang kehilangan gitu. Sedangkan yang diceritakan di dalam kisahnya itu tentang anda yang ada di Papua itu gitu loh. Jadi aman-aman aja anda, santai gitu, karena gak ketahuan anda ini kan begitu. Ya yang ribut yang punya kambing, yang punya keledai yang ribut gitu. Kan begitu, gak ada nuntutan. Mau dituntut orang gak tahu siapa yang mencuri kok mau dituntut, gimana sih? Persoalannya adalah ketika setelah diambil tidak ada yang komplain bahwa keledainya hilang, berarti sudah dikembalikan, kan udah beres, apanya lagi? Ya, udah jelas kan, nggak ada komplain, nggak ada di situ tidak dituliskan, diceritakan bahwa ada yang orang yang kehilangan keledai sehingga sedang dicari-cari untuk diminta kembali, kan nggak ada itu. Jika itu tidak ada ya pasti sudah dikembalikan, udah selesai, apanya yang mau dipermasalahkan lagi? Loh, yang nggak ada komplain kan di pihak yang mengambil gitu. Masa yang mengambil mau ada komplainnya kak kira gitu. Tapi kalau yang diambil, jika anda tahu dua sisi, bisa jadi itu adalah mencari-cari orangnya kan gitu. Karena apa? Karena berhubung tidak tahu siapa yang mengambil, maka dia itu tidak komplain pada yang mengambil kan begitu. Ibarat gini ya. Saya itu menulis cerita tentang Anda misalkan begitu ya. Saya ini menulis sebuah buku, menulis cerita tentang buku saya itu bercerita tentang Anda. Dan saya ini kemudian saya menuliskan ketika Anda misalkan gini, Anda itu pernah berbuat misalkan menyuruh orang mengambil motor orang lain misalkan gitu ya. Saya tetap menulis buku tersebut mengambil, tapi saya dengan kata-kata yang halus, artinya dia itu meminjam motor orang lain gitu. Tetapi Anda tidak mengembalikan motor tersebut. Kemudian setelah itu saya terus menulis buku tentang cerita Anda kan begitu. Nah, kemudian terus saya menulis, maka orang yang membaca, bagaimana respon yang membaca buku karangan saya ini? Maka melihat Anda tuh loh, itu kan mencuri orang lain. Kenapa kok di situ nggak dituliskan komplainnya gitu? Karena apa? Karena saya menceritakan tentang Anda, bukan menceritakan tentang orang yang kehilangan keledai kan begitu. Kalau saya menulis menceritakan tentang orang yang kehilangan keledai, dia itu komplain, dia itu apa, gak peduli sudah, karena saya ingin menceritakan tentang Anda kan begitu. Mengatakan bisa jadi berarti memang tidak ada bukti ya bahwa keledai itu dicuri. Kan bisa jadi, namanya juga bisa jadi, kira-kira, seandainya, andai-andai. Dan memang dari buktinya memang tidak ada. Setelah keledai itu diambil, ada diceritakan seseorang itu berkata bahwa keledainya hilang, kan nggak ada. Ya sudah, apanya lagi yang mau dibahas? Kan nggak ada. Jadi apanya mau dibahas? Kalau nggak ada yang merasa kehilangan ya sudah, selesai. Gitu. Keledai itu mahal. Zaman waktu itu bisa seharga mobil Innova mungkin, bahkan bisa lebih. Jadi kalau seandainya kehilangan keledai, orang itu nggak kelabakan mencari, itu hal nggak mungkin sama sekali, iya kan? Begitu. Jadi kalau memang nggak ada masalah ya sudah, selesai. Berarti memang tidak masalah di kisah tersebut,
gitu. Kalau tidak ada masalah ya secara logisnya ya keledai itu dikembalikan. Begini ya, ketika ada seseorang yang kehilangan dan yang mencuri gitu, dan Anda tahunya itu tentang penulisan orang yang misalkan yang mengambil ajak gitu ya, dan Anda tidak peduli tentang orang yang kehilangan gitu, ya tentu saja Anda nggak akan tahu komplainnya orang yang kehilangan itu gitu, nggak akan tahu. Karena apa? Karena Anda hanya tahunya pada posisi yang mengambil itu, kan begitu. Beda jika Anda tahu keduanya gitu loh. Anda yang mencuri tahu dan yang dicuri dan yang kehilangan juga tahu gitu loh. Maka Anda tahu semuanya gitu. Kalau Anda hanya tahu orang yang mencuri aja, Anda nggak tahu komplainnya seperti apa gitu loh. Nggak tahu karena Anda hanya tahunya pada pihak yang menyuruh aja gitu loh. Contohnya gini aja, kalau ada tetangga Anda ya, dia itu misalkan mencuri, tetangga Anda ini mencuri mobilnya orang Surabaya misalkan gitu ya. Nah, kemudian Anda ini tahu apa ya, dia itu tetangga Anda ini misalkan mencuri mobilnya orang Surabaya gitu. Nah, di situ Anda kan tahunya tetangga Anda sendiri. Nggak tahu apa yang dikerjakan oleh orang Surabaya yang kehilangan mobil ini, kan begitu. Jadi karena Anda berhubung tahu tetangganya, Anda melihat tetangganya aja gitu loh. Kok nggak ada komplain gitu. Padahal Anda melihat orang yang mengambil mobil, kan begitu. Anda itu tidak tahu pada orang yang kehilangan mobil, kan begitu. Ya nggak tahu komplainnya gitu. Karena orang yang kehilangan itu tidak tahu siapa yang mencuri gitu. Beda jika dia itu tahu siapa yang mencuri, maka pasti akan komplain, pasti akan rame, kan begitu. Sesuatu akibat pasti ada sebabnya ya. Kalau sebabnya nggak ada ya berarti akibatnya nggak ada. Udah itu tuh teori sebab akibat. Kita buktikan saja kalau ada akibatnya pasti sebabnya ada. Kalau seandainya akibatnya tidak ada, sebabnya nggak perlu dicari, kan udah jawabannya nggak ada. Memang nggak ada, kan begitu. Kalau Anda mencari-cari memang Anda tuh nggak ada kerjaan, berusaha membangun opini yang menyesatkan, dan itulah yang dinamakan pekerjaan-pekerjaan iblis. Ya nggak tahu kalau Anda dapat iblis terus dapat honor terus dikasih janda cantik, mungkin nggak tahu tuh udah dikasih kerja dadak, oh terima kasih ya Allah, besoknya kepatil, kan syukur kan gitu. Oke, karena sudah jam berapa nih, udah jam 12:30, karena besok kerja ya, saya mohon undur diri dulu. Kita teruskan besok. Semoga memberi manfaat dan faedah dalam berakal budi dan berpikiran waras untuk menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Wassalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, sesuatu yang menyuruh mengambil milik orang lain, artinya begini, kalau keledai tertambat itu artinya ada yang memiliki, kan begitu. Nah, jika Anda menyuruh orang lain mengambil keledai yang tertambat tersebut, dan kalau ditegur orang bilang aja Anda memerlukan gitu, saya bilang aja saya memerlukan gitu. Kalau ada yang menegur, kan begitu, nanti akan dikembalikan. Bilang aja saya memerlukan, nanti akan dikembalikan, kan begitu. Kalau ada yang menegur, ternyata orang suruhan Anda ini tidak satu pun orang yang melihat gitu, dan akhirnya keledai itu diambil beneran, kan begitu, dari Anda. Dan orang yang punya keledai ini tidak tahu siapa yang mencurinya, kan begitu. Siapa yang mengambil keledainya itu tidak tahu. Orang yang punya keledai ini bahwa keledainya sudah Anda ambil gitu, nggak tahu.
Maka karena berhubung saya ini sebagai penulis misalkan, saya ini menceritakan atau menuliskan tentang apa yang Anda suruh, apa yang Anda kerjakan, kan begitu, menulis. Kan menulis, oh bahwa Anda ini menyuruh anak buah Anda itu mengambil keledai di sebuah desa tetangga, misalkan gitu. Dan ternyata Anda ini menyuruh dengan alasan Tuhan memerlukan dan akan dikembalikan, kan begitu. Nah, di situ saya tidak akan pernah mengetahui tentang komplain yang dialami orang yang kehilangan gitu. Karena posisi saya itu menulis Anda gitu. Bukan posisi saya menulis orang yang kehilangan, kan begitu. Seandainya saya menulis posisi orang yang kehilangan, maka saya akan tahu bahwa dia itu komplain gitu. Berhubung saya tidak menulis tentang orang yang kehilangan, maka saya hanya fokus pada Anda. Dan ternyata di diri Anda memang tidak ada komplain. Karena apa? Karena tidak tahu gitu bahwa Anda yang mengambilnya, kan begitu. Inti logikanya begitu gitu. Nah, hal-hal seperti itu Anda ini juga termasuk kriminal gitu loh. Kalau di era sekarang kan begitu. Ya, demikianlah hasil dialog saya dengan Kadrun Network. Entah dia itu seorang pendeta atau bukan, saya tidak tahu ya. Yang jelas di situ mempunyai itu mengaku-ngaku dirinya atau menuliskan nama dirinya di grup ini dengan nama Kadrun Network gitu. Nah, ini hasil dialog saya gitu loh dengan si Kadrun ini gitu loh. Terima kasih atas Anda telah menontonnya, dan jangan lupa like dan subscribe dukungannya. Mudah-mudahan yang subscribe dapat sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.